Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat belajar ya, meski kita belum sempat bertemu secara langsung. Kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu muatan IPS. Muatan IPS ini kita belajar tentang keberagaman Indonesia. Kalau kemarin kita belajar tentang suku bangsa, rumah adat, tarian daerah, serta alat musik daerah Indonesia, kali ini kita belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, sudah disiapkan buku pulpenanya? Kita siapkan dulu buku pulpenanya, yaitu di halaman 28. Dicoba buka halaman 28. Di situ ada penjelasan tentang keragaman agama di Indonesia. Oke. Keberagaman agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam sendiri, kita tahu bahwa kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya yaitu di masjid, sedangkan hari rayanya yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, serta Isra Mi'raj. Sedangkan agama Kristen yaitu kitab sucinya adalah Alkitab dan tempat ibadahnya ada di gereja. Nah, untuk hari keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Untuk agama Katolik ini sama seperti agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya di gereja, kemudian hari besarnya yaitu Natal, Jumat Agung, hari Paskah, serta kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian ada agama Hindu. Agama Hindu ini kitab sucinya yaitu Weda, serta tempat ibadahnya ada di pura. Nah, kalau agama Hindu ini kebanyakan ada di daerah Bali. Kalau di Indonesia, yang beragama Hindu ini ada di daerah Bali. Nah, untuk hari besarnya yaitu Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagirwesi. Kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha ini kitab sucinya yaitu Tripitaka, serta tempat ibadahnya ada di wihara. Kemudian untuk hari besarnya yaitu hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Serta yang terakhir yaitu agama Konghucu. Kitab sucinya sendiri namanya Sisuwuching dan tempat ibadahnya yaitu Klenteng. Nah, kita tahu di Indonesia banyak ya beberapa tempat ibadah dari umat Konghucu yang biasanya identik dengan warna merah. Nah, Klenteng itu identik dengan warna merah. Kemudian hari besarnya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Biasanya kalau hari raya Imlek itu diadakan seperti barongsai, kemudian pertunjukan-pertunjukan bagi umat Konghucu. Oke, kita lanjutkan di Bupena halaman 44, yaitu tentang perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Yang pertama yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita tahu Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya bagi umat Islam. Kebiasaan yang biasanya dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri yaitu saling mengunjungi sanak saudara, saling bersalaman, dan saling memaafkan. Kemudian yang lainnya yaitu Hari Raya Idul Adha. Nah, kebiasaan yang biasanya dilakukan pada Hari Raya Idul Adha yaitu sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban. Yang kedua yaitu Hari Raya Natal. Hari Raya Natal ini biasanya diperingati oleh umat agama Kristen dan Katolik. Kebiasaan mereka yaitu mereka pergi ke gereja untuk berdoa, kemudian mereka menghias pohon Natal, kemudian mereka saling berkumpul dan bercengkrama bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi ini merupakan hari besar bagi umat Hindu dan biasanya dirayakan setiap tahun baru Saka. Nah, kebiasaan yang dilakukan pada Hari Raya Nyepi ini, masyarakatnya itu berdiam diri di dalam rumah. Mereka tidak melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Kemudian yang keempat yaitu Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak ini merupakan hari raya bagi agama Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia terbesar yaitu terletak di Kompleks Candi Borobudur.
Nah, kegiatan yang dilakukan selama merayakan Hari Raya Waisak yaitu mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu Tahun Baru Imlek. Nah, Tahun Baru Imlek ini merupakan hari raya bagi umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Dan kebiasaan atau tradisi yang biasanya dilakukan pada Tahun Baru Imlek ini yaitu mereka saling membagikan angpau dan sembahyang di kelenteng. Nah, ternyata banyak sekali ya keberagaman yang ada di Indonesia, seperti suku bangsa, rumah adat, tarian daerah, alat musik daerah, kemudian ada juga agama. Nah, meskipun keberagaman di Indonesia itu banyak, bukan menjadi alasan kita untuk saling mengejek, saling menghina, dan saling merendahkan. Justru dari keberagaman tersebut kita harus saling menghormati, menghargai, dan dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong-menolong, keberagaman tersebut, perbedaan tersebut akan menjadi indah. Oke, cukup dari Ustazah. Tetap semangat belajar, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan makan makanan yang bergizi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.